lautan mulia, sinar cahaya dari Jawa Timur. Selamat pagi Bu Karti. Selamat pagi Bunia. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bunia sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Senang sekali pagi ini bisa bertemu dengan Bu Karti. Hari ini kita akan membicarakan mengenai keterampilan coaching dari Bu Karti. Saya ingin memberikan dukungan. Nah, agar saya dapat memberikan dukungan secara maksimal, bagian mana atau bagaimana saya dapat membantu Bu Karti? Iya, sebelumnya terima kasih Bunia. Nah, di sini saya ingin Bunia itu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna atau pertanyaan yang berbobot Bunia. Baik, saya akan mendukung Bu Karti dalam hal tersebut. Bagian mana yang ingin menjadi fokus dari observasi ini? Saya berharap Bunia itu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, sudah saya catat Bu Karti. Bagaimana menurut Bu Karti mengenai sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal tersebut? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran Bunia. Baik, saya memahami apa yang Bu Karti sampaikan. Apa harapan Bu Karti pada observasi kita nanti? Ya, saya berharap pada observasi ini bisa memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya Bunia, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, semoga pada sesi coaching nanti Bu Karti dapat mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna sebagaimana yang Bu Karti harapkan. Nanti saya juga akan melakukan observasi, semoga dengan adanya saya dapat meningkatkan kemampuan Bu Karti dalam coaching. Ya, terima kasih Bunia. Sama-sama. Selamat pagi Bu Karti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Bu Karti sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Luki. Oh iya, kemarin itu Bu Luki kan chat pada saya ya, ingin bertemu saya untuk menanyakan tentang kegiatan pembelajaran. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Bu Luki resah saat ini? Nah itu sebenarnya kemarin itu saya ingin menemui Bu Karti, saya ingin beritahu yang saya alami di kelas itu siswa saya itu tidak aktif gitu di dalam pembelajaran. Padahal kalau dilihat dari nilainya itu sebenarnya nilainya itu lumayan bagus, ada yang 70, ada yang 88, ada juga yang 100. Tapi entah kenapa itu suasana di kelas saat pembelajaran itu seperti monoton gitu Bu, tidak hidup, kurang aktif. Kemudian kalau saya tanya apakah anak-anak sudah paham itu ada yang diam gitu aja Bu. Kan saya juga bingung apakah mereka itu sudah paham atau belum, mungkin seperti itu Bu. Iya ya Bu Luki. Kemudian apa tujuan yang ingin dicapai Bu Luki pada pertemuan kita kali ini? Harapan saya setelah kita bertemu hari ini saya dapat menemukan solusi supaya kelas saya itu dapat aktif, terlihat inovatif, kemudian juga pembelajarannya hidup seperti itu Bu. Seperti itu ya Iya. Bu Luki ya. Nah kemudian Bu Luki, apa kekuatan Bu Luki dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau dilihat dari kekuatan ya Bu, sebenarnya kan saya juga tenaga muda ya. Kalau tenaga muda itu biasanya kan juga masih punya banyak inovasi. Saya sendiri juga sudah pernah melakukan inovasi pada saat mengikuti PPG. Tapi entah kenapa ketika saya terapkan di siswa saya yang ini itu belum begitu berjalan maksimal. Mungkin apakah itu kekurangan persiapan atau bagaimana, yang jelas ketika saya praktekkan kepada siswa saya yang tahun ini itu kurang sesuai dengan harapan saya gitu loh Bu. Iya. Nah kalau begitu apa hambatan-hambatan yang kira-kira menghalangi Bu Luki dalam mencapai tujuan Bu Luki ini? Ya mungkin ya Bu, ada beberapa faktor. Antara lain mungkin persiapan saya sendiri yang kurang dalam mempersiapkan pembelajaran, karena
Sejauh ini saya mungkin hanya menyiapkan materi pembelajaran, kemudian LKPD, dan itu pun masih sederhana, belum seperti kayak yang permainan atau yang membuat siswa senang, asik, itu sepertinya belum Bu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga dari faktor siswa saya sendiri yang antusiasnya kurang dalam mengikuti pembelajaran saya gitu Bu. Oh iya ya, kalau begitu apa rencana Bu Luki dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana saya itu yang pertama, saya ingin menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi ya Bu, kemudian juga menggunakan model pembelajaran yang melibatkan siswa aktif. Selain itu saya juga akan berusaha membuat media yang inovatif ya, seperti menampilkan video ataupun media-media dalam bentuk permainan atau game gitu Bu Kartin. Oh iya, Bu Luki. Kemudian apa strategi Bu Luki dalam mencapai tujuan tersebut? Ya tadi kan saya sudah merencanakan 3 hal itu ya Bu. Strategi saya itu saya akan mengkombinasikan antara metode, model pembelajaran yang saya gunakan dan juga media pembelajaran. Saya akan mengkombinasikannya pada saat pembelajaran yang akan saya lakukan itu. Kebetulan pembelajarannya itu pada saat pembelajaran IPAS materi sistem saraf. Jadi saya akan menerapkan ketiganya secara berkombinasi agar dapat meningkatkan keaktifan siswa saya. Seperti itu Bu Luki ya. Iya. Jadi Bu Luki menerapkan ketiga-tiganya. Iya Bu Kartin. Sekarang yang berikutnya, mengapa Bu Luki kok memilih strategi ini? Ya karena menurut saya strategi ini yang paling cocok gitu Bu diterapkan sementara ini. Karena dengan media, metode, dan juga model pembelajaran yang inovatif dan variatif itu harapan saya itu siswa saya itu dapat antusias seperti itu Bu. Jadi yang sebelumnya mungkin hanya monoton, Bu Luki hanya menjelaskan materi kemudian memberikan soal. Nah ini mungkin harapan saya anak-anak itu bisa penasaran, hari ini Bu Luki membawa apa lagi ya, hari ini Bu Luki menampilkan apa lagi. Jadi dalam setiap pertemuannya itu antusias seperti itu Bu. Ya, bagus sekali rencana Bu Luki ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, apa ukuran keberhasilan dalam rencana aksi Bu Luki ini? Kalau menurut saya ukuran keberhasilannya itu ketika anak-anak saya berantusias Bu mengikuti pembelajaran saya. Kemudian di kelas itu juga hidup, aktif, ada kegiatan tanya jawab, ada kegiatan diskusi. Jadi tidak seperti monoton gitu Bu. Jadi ada peningkatan dalam antusias siswa dan keaktifannya. Ya. Yang berikutnya Bu Luki, nah apa komitmen Bu Luki terhadap rencana-rencana tadi? Komitmen saya itu yang pertama, saya akan segera mungkin melaksanakannya Bu. Mungkin kalau kemarin IPAS itu hari Selasa, saya akan menerapkannya hari Selasa depan supaya apa yang saya harapkan ini segera terwujud seperti itu Bu. Iya, ya Bu Luki. Yang berikutnya, siapakah yang membantu Bu Luki dalam melaksanakan komitmennya Bu Luki ini? Iya, kalau bayangan saya yang dapat membantu saya itu mungkin sesama rekan guru Bu. Kebetulan di sekolah saya itu kan ada paralel ya Bu kelas 6-nya, jadi antara kelas 6A dan kelas 6B. Jadi saya akan berkolaborasi dengan guru kelas 6A. Mungkin media apa yang bisa digunakan Pak, atau model apa yang tepat untuk pembelajaran ini. Jadi pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik seperti yang saya harapkan gitu. Selain itu mungkin juga dari bantuan alat ya Bu, alat dan sarana prasarana yang ada di sekolah seperti LCD, proyektor, kemudian sound gitu juga sangat membantu. Oh iya, jadi seperti itu ya Bu Luki ya. Ya. Nah kemudian kita sudah pada sesi akhir nih Bu Luki. Nah bagaimana perasaan Bu Luki setelah melaksanakan perbincangan bersama saya tadi? Ya setelah yang tadinya ya Bu, ketika sebelum bertemu Bu Karti itu kan saya resah gitu ya, aduh ini saya mau cerita ke siapa dengan segala keresahan yang saya hadapi. Ternyata tadi setelah berbincang-bincang dengan Bu Karti, saya merasa lega, sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan saya, dan segera mungkin saya akan segera menerapkannya dalam pembelajaran. Oh iya, bagus sekali Bu Luki. Mungkin ada pertanyaan atau sesuatu atau unek-unek yang masih mengganjal pada pemikiran Bu Luki untuk saat ini? Sepertinya
sudah ya Bu, sudah saya sampaikan semua ke Bu Karti saat ini tadi. Mungkin nanti ketika berjalan, seiring berjalannya waktu, pada saat proses saya menerapkannya, jika nanti saya mengalami kesulitan atau mungkin ada keluh kesah lagi, saya mungkin akan bercerita kepada Bu Karti. Oh iya ya Bu Karti, Bu Luki. Ya, ini karena waktunya sudah siang dan kebetulan saya setelah ini ada jam. Mungkin pembicaraan kita hari ini kita akhiri karena Bu Luki juga sudah menemukan solusi-solusi dari apa yang menjadi masalah Bu Luki. Iya Bu Karti. Ya, mungkin itu saja Bu Luki. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga berterima kasih Bu Karti hari ini sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya pada hari ini. Sama-sama Bu Luki. Selamat siang Bu Karti. Selamat siang Bu Nia. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk kita berbincang pada siang ini. Saya akan membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching yang telah Bu Karti lakukan. Menurut Bu Karti, bagaimana performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini Bu Nia. Baik, apa yang membuat Bu Karti merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, saya juga setuju dengan apa yang Bu Karti katakan. Saya melihat Bu Karti sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, bermakna, dan juga menanggapi coaching dengan sangat aktif, sesuai dengan standar yang telah kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Karti tentang ini? Saya senang mendengarnya Bu Nia dan terima kasih atas umpan baliknya. Baik, namun boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bu Karti? Ya silakan Bu Nia. Saya juga melihat terdapat aspek yang masih perlu ditingkatkan. Misalkan saat berdialog dengan coach, Bu Karti belum atau kurang sedikit dalam menunjukkan ekspresinya. Maksud saya dalam memberikan umpan balik kepada coach pada awal-awal tadi, Bu Karti tampak kurang ekspresif dan kurang responsif seperti itu Bu. Bagaimana Bu? Oh iya, saya mengerti Bu Nia dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Baik, terima kasih. Dari diskusi kita, langkah konkret apa yang akan Bu Karti ambil untuk meningkatkan performa di area tersebut? Iya, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif Bu Nia. Baik, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bu Karti peroleh dari sesi ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya terima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Bu Nia berikan kepada saya. Baik, sama-sama. Semoga kita selalu bersemangat dan selalu dapat menggali potensi diri agar kita dapat bersama-sama membawa perubahan positif dalam ranah pendidikan. Iya, terima kasih Bu Nia untuk sesi kita kali ini. Terima kasih juga Bu Karti. Ya.